Tak, udah on. Udah. Shalom. Salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita memasuki ibadah di minggu kelima setelah Trinitas ini. Marilah kita masing-masing berdoa sejenak dalam hati. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih,
Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 286 ayat 1 hingga 3. Marilah kita mendengarkan pembacaan dari Katekismus dari Dasatita firman ke-6 dan artinya yang berbunyi demikian. Jangan membunuh. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta kepada Allah sehingga kita tidak menyakiti atau melukai sesama kita secara fisik, tetapi membantu dan mendukung mereka dalam setiap kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, berikanlah kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kidung Jemaat 286 ayat 4 hingga 6. Amen.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita memohon pengampunan. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu oleh karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada kamu. Percayalah, di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anak-Nya dan bagi Roh Kudus, telah ada dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Mazmur 30 ayat 1-13. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam dan tangisan menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau membunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku bertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 7-15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami.
Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyambut Injil Kristus. Kita bangkit berdiri dengan menyanyikan Evangelium. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Evangelium, Injil Kristus untuk kita, tertulis dalam Injil Markus, pasal yang kelima, ayat 21 hingga ayat 43. Markus 5 ayat 21 hingga 43. Demikian Injil Kristus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus.
Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu yang lalu kita mendengar bahwa murid-murid diajar oleh Tuhan Yesus tentang apa artinya iman dan bagaimana menjalani kehidupan dalam iman. Tuhan Yesus menghentikan badai taufan yang dahsyat hanya dengan berkata, "Diamlah, tenanglah."
Kemudian murid-murid itu ditanyai oleh Yesus, "Mengapa kamu begitu takut? Belumkah kamu memiliki iman?" Mereka tidak memberi jawab pada Yesus. Tetapi murid-murid itu bertanya satu dengan yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya?" Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa murid-murid itu masih terus bertanya-tanya, siapa gerangan Yesus ini yang membuat angin dan danau pun taat kepadanya. Dalam teks bacaan kita di minggu ini ada dua peristiwa yang terjadi, yakni tentang seorang anak perempuan dari kepala rumah ibadat yang sedang sakit dan hampir mati. Kepala rumah ibadat itu bernama Yairus, dan anak perempuannya itu sudah berumur 12 tahun. Dan peristiwa yang kedua ialah tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Peristiwa yang pertama diawali dengan cerita tentang Yairus yang datang kepada Yesus. Ia tersungkur di depan kakinya dan memohon agar Yesus berkenan datang untuk meletakkan tangannya atas anak perempuannya yang sedang sakit itu dan bahkan hampir mati. Dan rupanya dengan segera Yesus pergi bersama orang itu. Akan tetapi waktu itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan mereka berdesak-desakan di dekatnya. Hal ini tentu membuat gerak langkah Yesus menjadi agak lambat untuk bisa sampai segera di rumah Yairus. Namun demikian, sementara berjalan, ternyata di tengah kerumunan orang banyak itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Markus menceritakan dia sudah berobat kemana-mana, hingga semua yang ada padanya telah dihabiskannya demi beroleh kesembuhan. Tetapi tetap saja tidak berhasil. Keadaannya malah semakin memburuk. Namun demikian, rupanya perempuan ini sudah pernah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau kita lihat Markus 5 ayat 27. Kendati Markus memang tidak memberitahu kita tentang apa saja atau tentang berita apa saja yang telah didengar perempuan yang sakit ini. Tetapi teks bacaan kita tadi dengan jelas mengatakan bahwa perempuan ini memiliki satu keyakinan akan kuasa yang dimiliki Yesus. Hal ini dapat kita ketahui dari apa yang terkandung dalam hatinya yang berkata demikian, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang ada di dalam hati perempuan ini. Artinya, melalui apa yang dikatakan ini, perempuan ini sudah pernah mendengar tentang Yesus yang berkuasa, atau yang memiliki kuasa yang luar biasa. Kondisi sakit pendarahan yang dialami perempuan ini tentu membuat dia tidak mampu bergerak leluasa. Selain itu, orang banyak yang berdesak-desakan mengerumuni Yesus tentu semakin mempersulit dirinya untuk bisa berbicara dengan Yesus secara langsung. Berbeda halnya dengan Yairus. Yairus bukan hanya bisa berbicara, tetapi diberitakan juga dia tersungkur di depan kaki Yesus. Artinya Yairus itu orang sehat. Dia datang tersungkur di depan kaki Yesus untuk memohon pertolongan agar anaknya disembuhkan. Sedangkan perempuan ini
Tidak demikian, dia tidak bisa melakukan oleh karena kelemahan fisiknya. Jadi ketika perempuan ini berkata, asal kujamah saja jubahnya, itu menunjukkan bahwa hanya memegang jubah Yesuslah yang mungkin dapat dilakukannya. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat, apalagi membungkuk tersungkur. Tidak. Dia harus terseok-seok, bersusah payah, merangkak, berusaha menjamah jubah Yesus. Gerak langkah Yesus yang menjadi lambat oleh karena kerumunan orang banyak ketika sedang menuju rumah Yairus, ternyata justru memberi kesempatan pada perempuan itu untuk bisa mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Sementara Yesus berjalan, tetapi perlahan oleh karena kerumunan orang banyak yang berdesak-desakan. Itulah yang digunakan, kesempatan itulah yang digunakan oleh perempuan itu untuk bisa mendekat pada Yesus dan menjamah jubahnya. Setelah dia menyentuh, dikatakan jubahnya, dengan segera perempuan itu pun merasakan bahwa pendarahannya telah berhenti. Badannya pun sudah sembuh dari penyakitnya. Markus 5 ayat 25-29. Kemudian pada saat yang sama, murid-murid dibuat juga menjadi bingung. Mengapa? Oleh karena tiba-tiba saja Yesus bertanya, "Siapa yang menjamahku? Siapa yang menjamahku?" Kata Yesus. Hal ini dikatakannya oleh karena ia tahu bahwa ada tenaga atau ada kuasa yang keluar dari dirinya, dari diri Yesus. Dan secara spontan, murid-murid itu menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Reaksi murid-murid ini sama dengan mengatakan bahwa pertanyaan Yesus itu adalah sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang bertanya, "Siapa yang menjamah aku?" Padahal begitu banyak orang berdesak-desakan. Tentu ada banyak juga yang menjamah Yesus oleh karena dia begitu populer, ingin bersentuhan dengannya. Tetapi mengapa dia bertanya, "Siapa yang menjamah?" Nah, itu yang membuat murid-murid menjadi bingung dan merasa aneh dengan pertanyaan ini. Namun kita lihat yang menarik, Yesus tidak menghiraukan reaksi murid-murid itu. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Dia tidak bersikeras dengan mengatakan, "Saya tahu ada yang menjamahku." Tidak. Karena Yesus tahu bahwa tentu tidak mengerti murid-murid itu apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan pertanyaan. Dia tidak menghiraukan murid-murid itu. Yang dilakukannya, dia justru memandang sekelilingnya. Dia memperhatikan. Tentu dengan tujuan untuk melihat siapa yang telah menjamah jubahnya tadi. Agaknya pandangan Yesus tertuju pada perempuan itu. Mengapa? Sebab tiba-tiba saja perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Pandangan Yesus tertuju rupanya kepada perempuan yang sudah disembuhkan itu. Sehingga dengan segera perempuan itu tampil dan tersungkur di depan Yesus. Sesuatu yang tadinya tidak mampu dilakukannya oleh karena sakit yang dideritanya. Tiba-tiba saja dia bisa tersungkur oleh karena sudah sembuh. Tadinya dia tidak bisa melakukan itu seperti yang dilakukan oleh Yairus.
yang dengan sangat datang memohon kepada Yesus dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu menjamah Yesus saja sudah susah payah. Jadi tidak mungkin tersungkur. Tetapi ketika dia sudah sembuh, dia tersungkur dikatakan di hadapan Yesus. Kemudian dengan tulus dia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Perempuan itu memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Timbul pertanyaan, apakah yang diberitahukan oleh perempuan itu kepadanya? Berhubung penulis Injil Markus sudah lebih dulu menjelaskan di atas tentang siapa perempuan itu, apa yang dialaminya, apa yang didengarnya, dan juga tentang keyakinannya akan Yesus, maka dapat kita simpulkan bahwa hal-hal itulah yang diberitahukannya kepada Yesus, dan tentu didengar oleh orang banyak. Hal yang terutama tentu diberitakannya adalah tentang keyakinannya. Apa itu? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia pasti sudah menceritakan, Guru, Tuhan, aku adalah seorang yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Sudah aku habiskan semuanya untuk berobat, tapi keadaanku justru semakin buruk. Dan aku tidak berdaya. Tetapi aku telah mendengar tentang Engkau. Aku mendengar banyak hal tentang Engkau, bahwa Engkau sanggup menyembuhkan, bahwa Engkau berkuasa. Dan aku punya pengharapan. Timbul iman, timbul pengharapan di dalam diriku, bahwa ada orang yang akan sanggup menyembuhkan aku. Ketika aku dengar Engkau ada di sini, aku berusaha datang meskipun dengan terseok-seok. Dan meskipun aku tidak bisa berbicara kepadamu secara langsung saat tadi, meskipun aku tidak bisa tersungkur, tetapi hatiku berkata, asal ku jamah saja jubahnya, asal bisa ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itulah yang diceritakan oleh perempuan itu agaknya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Orang banyak yang berkerumun itu tentu mendengarkan dengan saksama. Orang yang berdesak-desakan tadi mendengarkan apa yang diceritakan oleh perempuan itu pada Yesus. Dan mereka tahu persis bahwa perempuan ini tadinya sangat tidak berdaya oleh karena sakit. Tentu ada orang yang memperhatikan bagaimana dia dengan susah payah terseok-seok mendekati Yesus. Tetapi agaknya tidak ada yang mempedulikan saat itu. Setelah cerita perempuan itu, Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Setelah peristiwa ini, di mana pada waktu itu Yesus masih berbicara, datanglah seseorang dari keluarga Yairus yang memberitahukan kepadanya bahwa anaknya sudah mati. Orang itu mengatakan agar jangan lagi menyusah-nyusahkan Yesus untuk datang. Maka tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan orang itu. Dia justru meyakinkan Yairus agar jangan takut, tetapi percaya saja. Kemudian Yesus tidak lagi memperbolehkan orang-orang yang ada di sekitarnya itu untuk ikut, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Ketika tiba di rumah Yairus, ternyata sudah banyak orang di sana. Mereka ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring, menggelegar. Kemudian Yesus masuk ke dalam rumah dan berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Dan
Dan bagaimanakah reaksi orang yang tadinya sedang menangis, meratap dengan suara nyaring itu? Dikatakan mereka menertawakan Yesus. Mereka menertawakan Yesus oleh karena mengatakan dia tidur. Padahal dia sudah mati menurut mereka. Tangisan dan ratapan yang terdengar nyaring tadi tiba-tiba saja berhenti dan berubah menjadi tawa seperti telah mendengar suatu lelucon dari seorang yang sakit jiwa. Mungkin itu anggapan mereka. Tetapi melihat itu, akhirnya Yesus bertindak mengusir mereka semua dari rumah Yairus. Semua orang yang menertawakan dia, yang menangis tadi, merata, yang menunjukkan kesedihan, turut berduka. Tetapi tiba-tiba tertawa, diusir oleh Yesus. Lalu ayah dan ibu anak itu dibawa oleh Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes masuk ke dalam kamar anak itu. Apa yang dilakukannya? Dia memegang tangan anak itu dan berkata kepadanya, Talita kum. Artinya, hai anak, bangunlah. Talita kum. Kum, bangkitlah. Bangunlah. Dan anak itu pun segera bangkit dan berjalan. Anak itu sudah berumur 12 tahun. Dan dia langsung bisa berjalan. Semua yang hadir saat itu, yakni kedua orang tua anak itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mungkin juga masih ada beberapa keluarga yang lain dari Yairus, menjadi sangat takjub. Satu hal yang sangat menarik perlu kita perhatikan, dikatakan di sana, Yesus berpesan kepada mereka agar tidak memberitahu mengenai hal itu kepada siapapun. Agar tidak memberitahu apa yang terjadi pada anaknya. Bahwa anaknya sudah hidup, bangkit. Yesus mengatakan, jangan beritahukan kepada siapapun. Mengapa? Teks kita memang tidak mengatakan apa maksud dan tujuan Yesus berkata demikian. Tetapi tentu bukan tanpa alasan Yesus mengatakannya. Kalau kita menduga-duga, bisa jadi maksudnya adalah bahwa orang banyak yang menertawakan Yesus tadi tidak perlu mengetahuinya. Orang banyak yang menertawakan Yesus tadi tidak perlu mengetahuinya. Oleh karena itu, kalau sewaktu-waktu mungkin Tuhan menyembuhkan kita atau seseorang dengan luar biasa, yang sering terjadi kan adalah kita bersaksi kemana-mana, saya disembuhkan oleh Yesus. Tetapi ini anehnya, bukan itu. Justru dilarang oleh Yesus memberitahukan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemungkinan yang kedua adalah bahwa Yesus hendak mengatakan kepada Yairus, cukuplah kamu merenungkan dan mempercayai apa yang telah kukatakan kepadamu sebelumnya. yakni jangan takut, percaya saja. Cukuplah Yairus dan orang-orang yang mendengar tadi merenungkan. Lebih penting merenungkan itu daripada mengatakan kepada orang, saya sudah sembuh, anakku sudah hidup, bangkit. Lebih penting kamu merenungkan ketika kamu disembuhkan, anakmu dibangkitkan. Renungkan apa artinya itu. Dengan kata lain, Yesus akan berkata, jika terjadi seperti itu, apakah pendapatmu? Apakah yang dapat kamu tangkap? Apakah manusia biasa dapat membangkitkan orang mati? Apakah ada nabi yang membangkitkan orang mati? Hanya Yesus yang melakukannya. Kalau begitu, siapakah Yesus?
Dari kedua peristiwa ini dapat kita belajar satu hal yang sangat penting. Dapat kita belajar satu hal yang sangat penting, yakni tentang hal beriman dan objek iman. Hal beriman yang berkaitan dengan objek iman. Siapakah yang menjadi pusat kepercayaan kita? Atau siapakah yang kita percayai atau imani? Jika kita melihat apa yang terjadi melalui kedua peristiwa ini, maka objek iman orang percaya adalah Yesus sendiri. Hal itu dapat kita lihat dari sikap Yairus yang dengan tersungkur memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Bahkan meskipun ia mendapat berita bahwa anaknya sudah mati dan orang mengatakan agar ia tidak lagi menyusah-nyusahkan Yesus, Yairus tetap menaruh harap seperti yang Yesus katakan kepadanya, "Jangan takut, percayalah." Demikian juga dari sikap perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit tersebut, yang mengatakan, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dia tidak meminta kesembuhan kepada Yesus seperti yang dilakukan oleh Yairus untuk anaknya perempuan, yang disebabkan oleh keterbatasannya secara fisik, dan juga oleh karena terhalang kerumunan orang banyak. Bahkan bisa jadi dia juga tidak mampu berteriak atau berseru minta tolong kepada Yesus oleh karena kelemahan fisiknya itu. Karena itu yang dilakukannya adalah berusaha mendekat sedapat mungkin untuk menjamah jubah Yesus dengan satu keyakinan bahwa dia pasti sembuh. Kedua peristiwa ini sama-sama menjelaskan tentang iman. Meskipun dengan situasi dan kondisi yang berbeda, perempuan itu mengatakan, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sementara Yairus memohon dengan berkata, "Letakkanlah tanganmu atas anakku, maka anak perempuanku akan sembuh, akan tetap hidup." Lalu mereka pun memperoleh apa yang mereka minta dan yakini. Selanjutnya adalah timbul pertanyaan, siapakah sesungguhnya Yesus ini? Sehingga dengan hanya menjamah jubahnya dengan iman, orang sakit menjadi sembuh. Bahkan orang yang sudah mati pun dapat hidup kembali hanya dengan perkataannya, "Talita kum," hai anak, bangkitlah. Hanya dengan perkataannya, hanya dengan dijamah oleh karena iman percaya, perempuan sembuh. Hanya dengan perkataannya, orang yang sudah mati bangkit dan hidup kembali. Dalam pemberitaan minggu yang lalu, di minggu keempat setelah Trinitatis, teks firman Tuhan berakhir dengan cerita di mana murid-murid Yesus bertanya satu sama lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya?" Murid-murid itu masih terus bertanya-tanya dan masih dalam pencarian. Dan jika kita membaca Markus 5 ayat 1-20, di sana diceritakan bahwa setelah peristiwa badai taufan yang mengamuk, yang diperintahkan Yesus untuk diam dan tenang, tibalah mereka di seberang danau, yakni daerah orang Gerasa. Ketika Yesus turun dari perahu, dikatakan datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Jadi artinya, dengan apa yang terjadi di dalam Markus pasal 4, masih dalam satu masa peristiwa atau dalam satu waktu, satu hari peristiwa itu terjadi. Petang, mereka tadi berangkat, lalu datang badai, tiba di Gerasa, kemungkinan juga masih petang, lalu dikatakan tiba-tiba ada seorang yang kerasukan roh jahat datang menemui Yesus dan tersungkur di hadapannya. Markus menceritakan orang yang kerasukan roh jahat ini siang malam berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Sudah berkali-kali dia dibelenggu dan dirantai, tetapi di rantai dan belenggunya itu dihancurkannya, diputuskannya.
dan tidak ada orang yang sanggup menjinakkannya. Akan tetapi ketika Yesus dilihatnya dari jauh, ia berlari mendapatkannya, kemudian ia sujud menyembahnya sambil berteriak dengan keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Singkat cerita, atas permintaan roh-roh jahat itu, roh-roh jahat itu disebut legion karena jumlahnya banyak. Mereka memohon agar Yesus mengizinkan mereka masuk ke dalam sekumpulan babi yang sedang mencari makan di lereng bukit waktu itu. Orang yang kerasukan itu pun menjadi sembuh. Roh-roh jahat itu meninggalkan dia dan masuk ke dalam babi-babi. Kemudian babi-babi itu terjun ke danau dan mati semua. Hal yang menarik dan sangat penting kita perhatikan di sini ialah bahwa roh-roh jahat itu tahu siapa Yesus. Sebab mereka berteriak, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Itu berarti bahwa mereka mengenal dia dan mereka takut dan gentar kepadanya. Bahkan mereka memohon dengan berkata, "Demi Allah, jangan siksa aku." Dari sini dapat disimpulkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Sebab dikatakan bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demikianlah kata roh-roh jahat itu. Dan itu didengar oleh murid-muridnya. Dan itu didengar oleh penjaga-penjaga babi tadi. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Jadi ketika murid-murid mendengar perkataan roh jahat ini, seharusnya pertanyaan mereka sudah terjawab. Mereka bertanya, siapakah gerangan orang ini? Siapakah gerangan Yesus ini? Dan mereka menjawab, mendapat jawaban. Ketika roh jahat berkata, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Itulah sebabnya mengapa angin dan danau pun taat kepadanya. Karena dia adalah Allah. Alam takluk kepadanya. Dan karena dia adalah Allah, itu sebabnya ketika perempuan itu berkata, "Asalku jamah saja jubahnya," dengan iman dia sembuh. Tanpa diminta, beriman dia sembuh. Itulah juga sebabnya anak Yairus yang sudah mati, "Bangunlah, hai anak." Dan anak itu pun hidup kembali. Lalu dari manakah Yairus dan perempuan itu tahu bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit? Timbul pertanyaan kita, bukan? Dari siapa perempuan itu mendengar bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan? Kalau kita melihat dalam Markus pasal 5 secara keseluruhan, agaknya dapat disimpulkan bahwa mereka telah mendengar apa yang telah diperbuat Yesus terhadap orang yang kerasukan jahat itu. Bahkan bisa jadi mereka juga telah mendengar bahwa roh jahat yang merasuk orang itu mengenal dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Karena peristiwa pembebasan orang yang dirasuk roh jahat itu lebih dulu terjadi daripada penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan itu. Dan juga dari membangkitkan anak Yairus. Lebih dulu itu terjadi. Mungkin ini mereka sudah mendengar bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang sanggup membebaskan manusia yang diikat oleh roh jahat.
di mana tidak seorang pun sanggup mengikatnya, membelenggunya. Tetapi Yesus sanggup melepaskannya. Itulah yang mereka dengar. Itulah yang didengar oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Itulah juga yang didengar oleh Yairus. Sehingga mereka datang kepada Yesus, memohon dan juga menjamah jubah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Inilah juga salah satu yang menjadi dasar rumusan pengakuan iman rasuli bagian kedua yang berbunyi, aku percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus. Aku percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita. Dan Martin Luther memberikan penjelasan tentang bagian kedua pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Allah, dilahirkan, diperanakan dari Sang Bapa sejak kekekalan, dan juga sungguh-sungguh manusia, dilahirkan dari perawan Maria, adalah Tuhanku, yang telah menebusku, seorang yang terhilang dan terkutuk, melunasi dan merebutku dari semua dosa, dari segala dosa, dari maut dan dari kuasa iblis. Bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang kudus dan mahal, dan dengan penderitaan dan kematiannya yang tak bernoda, supaya aku dapat menjadi miliknya, hidup di bawah Dia, di dalam kerajaannya, dan selamanya, dan melayaninya selamanya dalam kebenaran, ketidakberdosaan, dan keterberkatan. Ini sungguh-sungguh benar. Itulah yang dijelaskan oleh Martin Luther tentang aku percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Sama seperti yang diaku tadi oleh roh jahat. Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Jadi Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi, yang turun ke dunia ini menyapa kita. Bukan hanya untuk menemui kita, tetapi untuk memikul dosa kita melalui penderitaannya dan kematiannya di kayu salib. Inilah saudara-saudara yang penting kita ketahui. Dan inilah juga yang kita belajari dari apa yang terjadi terhadap perempuan yang sakit 12 tahun lamanya. Inilah juga yang kita pelajari dari apa yang terjadi pada anaknya Yairus. Inilah juga yang kita pelajari dari apa yang terjadi pada orang yang dirasuk roh jahat, roh legion itu. Berkata, Yesus Kristus adalah anak Allah, Allah sejati dan manusia sejati. Dia Tuhanku yang telah menebusku, melunasiku, merebutku, sehingga aku menjadi miliknya. Sehingga engkau menjadi milik Kristus, menjadi milik Allah. Itu jauh lebih penting daripada sekedar kesembuhan dari sakit penyakit. Itu jauh lebih penting daripada apa yang kita peroleh secara lahiriah, secara materi. Pengampunan dosa, keselamatan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Yairus. Dia berpesan, jangan beritahukan kepada siapapun. Pertanyaannya adalah, yang terpenting bagimu, siapakah aku bagimu, Yairus? Siapakah aku bagimu, hai perempuan? Siapakah bagimu, hai saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apa engkau sudah milikku? Apakah engkau sudah menerimaku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Sebab aku telah mati, aku sudah menghapuskan dosamu. Tetapi engkau hanya dapat menerima itu jika engkau menerimanya dalam iman. Seperti perempuan itu beriman disembuhkan, demikianlah juga engkau dengan iman. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan.
Demikian dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis. Jadi semua orang yang telah dibaptis itu adalah orang percaya. Dan mereka adalah orang yang telah menerima penebusan Kristus. Tetapi masih banyak orang yang belum percaya kepada Kristus, yang belum menerima pengampunannya, yang belum mengaku dosa. Kita sungguh bersyukur di minggu Trinitas yang kelima, atau minggu kelima setelah Trinitas ini, kita dihiburkan oleh firman Allah, oleh Injil Kristus, bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dengan demikian, Yesus adalah pusat kepercayaan kita. Yesus adalah objek iman kita. Yesus adalah yang menjadi dasar kepercayaan kita. Dan Yesus adalah dasar gereja. Kristus Yesus adalah dasar gereja, dasar orang percaya. Dan terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 sampai 3. Haleluya.
bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Khusus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Yesus, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Engkau, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah Tuhan persembahan ini, karena berkat anugerah-Mu seluruh hidupku. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami melalui iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkau mengampuni kami, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena jasa kami, pun bukan karena kelayakan ataupun kepantasan diri kami di hadapan-Mu, tetapi semata-mata karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Engkau menjadikan kami manusia baru melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang kami terima melalui baptisannya, sehingga kami menjadi anggota kerajaan Allah. Dan tuntunlah kami ya Tuhan untuk hidup di dalam kerajaan-Mu itu, dan melayani-Mu ya Tuhan dalam kebenaran, ketidakberdosaan, dan hidup yang penuh berkat selama-lamanya. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bapak Surgawi, kami memohon juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin kami, secara khusus Presiden kami, Joko Widodo, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bersama dengan semua orang-orang yang bekerja dengan dia. Kiranya Tuhan menopang mereka, sehingga Tuhan dapat memenuhi segala apa yang perlu untuk kesejahteraan rakyat kami. Secara khusus di masa pandemi ini Tuhan, yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini, banyak orang yang putus asa, banyak yang menderita, kehilangan pengharapan. Bapa di surga, hiburkanlah mereka Tuhan. Seperti perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Dia kehilangan pengharapan, tetapi oleh karena mendengar Injil-Mu, kabar sukacita, hatinya dihiburkan, bahkan dia disembuhkan. Sembuhkanlah Tuhan rasa duka yang dimiliki oleh banyak orang yang terjadi saat ini. Kami memohon anugerah. Tuhan, kami juga berdoa
seorang tetangga kami yang juga baru dipanggil Tuhan suaminya. Hiburkanlah hatinya dan hati anaknya dan hati keluarga besar. Tuhan kuatkan, teguhkan hati mereka ya Bapa di surga. Kau menopang Tuhan agar mereka tidak menjadi putus asa, tetapi selalu memandang kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang saudara-saudara kami yang terkena COVID Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Bapa di surga, Tuhan jamahlah mereka. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, untuk gerejamu, Gereja Kristen Luther Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati untuk boleh menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk Bishop Ezra Sinaga. Tuhan berkati hambamu dalam seluruh kehidupan, di dalam memimpin gerejamu dan para pelayan. Kami berdoa juga Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan tumpangkan tanganmu atas. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara kami yang berduka di Tangerang. Biarlah juga Tuhan menghiburkan hati istri dan anak-anaknya. Tuhan, dengarlah seruan permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu hari ini. Kiranya Tuhan menuntun dan menopang kami. Kami teringat juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada tempat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan yang sakit. Biarlah Tuhan juga menjamah mereka. Semua anggota jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah beribadah, kiranya Tuhan memberkati mereka semua ya Bapa. Dengarlah Tuhan permohonan kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah yang Esa dulu setiap permulaan, kini dan selamanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Allah Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.